Pagi Den. Lama nggak ngobrol-ngobrol. Gimana kabarmu? Alhamdulillah baik Mas. Nah, kan kita ini lama udah nggak ngobrol nih. Pasti banyak pengalaman yang kita ingin ceritakan dalam masa-masa lalu. Nah, ini saya mau tanya atau saya mau ngobrol-ngobrol dikit nih tentang sosial media. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada lu tentang sosial media. Untuk yang pertama, sosial media itu apa sih menurut lu? Kalau menurut gue sosial media itu tempat kita untuk mendapatkan informasi yang luas dari media-media di luar sana. Oh gitu ya. Secara garis besarnya itu emang seperti itu intinya. Tapi untuk penjelasannya untuk lebih detailnya itu adalah sosial media itu adalah sebuah situs yang tujuannya adalah untuk membuat komunitas online pengguna internet yang memungkinkan anggota untuk memecah hambatan yang dibuat oleh perbedaan waktu, jarak, budaya. Situs web jejaring sosial ini memungkinkan orang berinteraksi dengan orang lain secara online dengan berbagai pendapat, wawasan, informasi, minat, dan pengalaman. Nah, ini kan tadi kan sudah pertanyaan pertama. Sekarang masuk untuk pertanyaan kedua. Contoh sosial media yang sering Anda gunakan itu apa sih? Kalau sosial media yang sering gue gunakan itu WA, WhatsApp, terus Instagram, terus Line. Ini kan yang sering kamu gunakan kan ada tiga. Ini kamu tahu nggak di Indonesia itu ada sosial media apa yang 10 terbaik yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia? Kalau menurutku sih WhatsApp, terus YouTube, terus Line. Nah, ini bener. Ini di Indonesia itu banyak menggunakan 3 platform ini: YouTube, WhatsApp, Facebook, Line. Nah, ini kamu tahu nggak penjelasannya dari masing-masing ini tadi? WhatsApp itu untuk apa? YouTube itu untuk apa? Yang gue tahu sih cuma WhatsApp untuk media chatting dan video call. Kalau YouTube ya untuk lihat video, kalau Line ya untuk chatting sama video call. Nah, betul. Secara garis besarnya seperti itu. YouTube adalah untuk untuk berbagi video, kita dapat sharing, kita dapat melihat, kita dapat mengupload. Nah, WhatsApp sendiri untuk chattingan, kirim gambar, kirim video, nelpon orang, video call. Nah, masih banyak lagi seperti Facebook, Instagram, Twitter, lalu Line, Facebook Messenger, LinkedIn, Pinterest, WeChat. Nah, itu adalah sebuah top 10 atau 10 terbaik sosial media yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, untuk tadi kan di Indonesia, 10 terbaik di Indonesia. Lu ngerti nggak untuk 10 terbaik di dunia atau tingkat internasional sosial media? Mungkin Facebook. Kalau untuk dunia sih. Nah, lalu Twitter dan Instagram. Nah, untuk kalau menurut kan saya kemarin kan sudah cari informasi ya. Kalau menurut dari website yang saya cari tahu itu untuk 10 terbaik di internasional itu ada Facebook, Hizon sendiri adalah situs jaring sosial yang memungkinkan pengguna untuk menulis blog, menyimak buku harian, mengirim foto, mendengarkan musik, dan menonton video. Google Plus, LinkedIn, Instagram, Twitter, Tumblr, Sina Weibo,
Sinawiku adalah situs web microblogging dari Tiongkok, dan Kontakte, dan Snapchat. Nah, pasti dari ke-10 ini ada platform yang asing ya buat kamu ya. Iya sih, belum pernah dengar sama sekali. Nah, ini emang dari terkenalnya di negara asalnya sana. Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya ini. Kebijakan apa yang perlu diperhatikan dalam menggunakan sosial media untuk kedepannya atau untuk yang lebih baik? Kalau menurut gue sih harus ada batasan usia untuk menggunakan sosial media tertentu agar anak-anak yang di bawah umur itu tidak kena pergaulan bebas gitu sih. Oh gitu, ya betul. Itu untuk secara garis besar seperti itu. Dan kalau menurut saya sendiri itu kebijakan yang perlu dilakukan untuk kedepannya lebih baik itu ada lima kebijakan, yaitu yang pertama etika dalam berkomunikasi. Semisal kita mau chattingan sama orang atau kita mau berbicara nelpon sama orang gitu, harus diperhatikan etikanya. Lalu yang kedua, hindari penyebaran sara dan pornografi dan aksi kekerasan. Yang ketiga, cross check kebenaran berita. Dan yang keempat, menghargai hasil karya orang lain, seperti kita semisal melihat postingan orang lain gitu. Nah, kita menghargai atau kita mengomentari dengan hal-hal yang baik-baik, atau kita menyukai atau nge-like dari postingan tersebut gitu. Nah, yang untuk yang terakhir, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi kita. Semisal nih, kita di sosial media itu terlalu banyak mengumbar informasi atau memberi informasi, kita mencantumkan informasi diri kita sendiri di sosial media, itu juga berbahaya, sangat berbahaya. Soalnya bisa disalahgunakan oleh orang lain yang bisa melihat dari informasi pribadi kita itu sendiri. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Apa tanggapan Anda tentang masyarakat yang kecanduan menggunakan handphone, terutama sosial media, baik non bisnis atau bisnis? Kalau tanggapan gue sih, masyarakat kayak gitu jadi masyarakat yang antisosial, jadi nggak mau berkumpul sama orang, maunya main HP terus, kayak gitu sih. Nah, pendapat saya hampir mirip dengan pendapat Anda. Kalau menurut saya hal itu perlu dihindari, karena sebagai makhluk sosial kita harus dapat menyesuaikan tempat dan keadaan di mana kita berada pada saat itu. Untuk yang pertanyaan selanjutnya nih, apakah Anda sudah mengetahui fenomena baru yang terjadi di generasi Z, tentang generasi Z beralih ke HP jadul demi kesehatan mental? Nah, ini untuk yang pertama nih, apa Anda tahu apa itu generasi Z? Belum tahu nih, kira-kira apa tuh? Saya jelasin nih, generasi Z adalah generasi yang manusia atau individu itu lahir di tahun 1997 sampai 2010. Nah, itu termasuk generasi Z. Nah, generasi Z itu umumnya selalu terhubung di dunia maya dan dapat informasi banyak itu dari internet atau dunia maya itu, atau selalu kecanduan oleh teknologi saat ini. Nah, itu generasi Z. Nah, itu penjelasan dari generasi Z. Sekarang pertanyaannya, kenapa generasi Z ini ada fenomena atau ada kejadian generasi Z itu berpindah ke HP jadul untuk kesehatan mental, demi kesehatan mental. Nah, itu tanggapan Anda bagaimana? Kalau tanggapanku sih nggak baik sih, cuma kita harus mengikuti perkembangan zaman, tapi harus tahu batasan-batasan tertentu. Kalau kita menggunakan HP jadul, nanti takutnya kita kurang mengetahui informasi di luar. Nah, betul, sama pendapat saya, hampir sama dengan pendapat Anda. Nih, kalau pendapat saya ya,
kita itu kan orang kan urusannya beda-beda. Kadang ada pekerjaan orang itu yang bergantung pada handphone. Apalagi zaman sekarang kan banyak pekerjaan yang yang bisa didapat dari Instagram atau Tokopedia atau online shop lainnya. Nah, ini kan harus bergantung dengan HP kan, itu tidak bisa lepas dari handphone. Nah, itu boleh-boleh aja, tapi itu harus mengetahui batasan-batasan itu. Misal kita waktunya bekerja menggunakan handphone, itu ya boleh kita menggunakan handphone. Nah, misal kita sedang istirahat atau ngobrol bersama keluarga, yaitu kita harus bisa menyesuaikan kapan kita menggunakan handphone, kapan kita berkumpul bersama keluarga. Jadi itu enggak seterusnya itu kita ketergantungan dengan handphone itu sendiri. Ini untuk pertanyaan yang terakhir nih. Terdapat beberapa etika dalam bersosial media. Beberapa masalah etika umum yang muncul untuk anggota situs web jejaring sosial adalah cyberbullying, cyberstalking, pertemuan dengan predator seksual, dan pengunggahan materi yang tidak pantas. Beri penjelasan terkait permasalahan etika tersebut. Nah, itu. Seharusnya sih ya kita harus menghindari bullying di sosial media, terus menghindari tindakan kekerasan di sosial media, dan takutnya di sosial media itu berbahaya kalau kita ketemu orang yang predator di hal-hal yang nggak baik gitu ya. Contohnya anak di bawah umur nanti ketemu orang dewasa dan dimanfaatkan dengan buruk, nanti kayaknya diculik untuk dibuat video-video yang nggak bener kayak gitu kan, malah merugikan orang tua, merugikan sesama anak-anak kecil. Jadi harus ada saringan yang tersendiri untuk pengguna-pengguna tertentu. Jadi nggak harus menggunakan sosial media secara terus-terusan kayak gitu. Nah, betul, berarti harus tahu situasi dan kondisi saat kita menggunakan sosial media gitu ya. Nah, kalau menurut saya sebenarnya permasalahan tersebut dapat dihindari mulai dari diri kita sendiri. Kita harus memiliki etika yang baik dalam menggunakan sosial media, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan, cross-check kebenaran berita, menghargai hasil karya orang lain, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi kita. Dengan begitu kita bisa mengurangi permasalahan cyberbullying, cyberstalking, pertemuan dengan predator seksual, dan pengunggahan materi yang tidak pantas. Nah, itu adalah kayak solusi untuk mengurangi, meskipun nggak bisa menghilangkan, tapi dapat mengurangi masalah tersebut. Nah, terima kasih Mas Denny untuk berbincang-bincangnya untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.